Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, teman-teman semua. Video aku kali ini merupakan video kelanjutan dari video aku minggu lalu. Disclaimer sedikit ya, video aku minggu lalu itu video ketika aku camping di camp dekat Tarina. Jadi setelah selesai sarapan, kita trekking menuju Curug Cibulau. Sebenarnya jarak antara camp dengan curugnya itu nggak terlalu jauh ya, nggak sampai 1 jam deh kalau trekking. Tapi berhubung namanya jalan gunung yang ada naik turunnya, kadang tanjakannya ya curam, kadang turunannya juga curam, ditambah ini kan juga lagi gerimis, jadi memang agak-agak butuh effort yang lebih ya untuk sampai ke curug ini. Dan ini kabutnya masih kelihatan ya. Efek kabut pasti bakalan mengundang gerimis-gerimis tipis juga. Sebenarnya di dalam area camp itu ada juga curug atau air terjun yang bisa kita datangi, namanya Curug Bunder. Cuma itu jalannya aku perhatikan kayaknya ke bawah banget. Sementara cuacanya sedang berkabut dan juga hujan ringan ya, hujan gerimis, takutnya licin karena konon katanya Curug Bunder itu masih alami banget, jadi belum banyak pengunjungnya, nggak seperti Curug Cibulau yang sudah dikelola dengan lebih profesional. Kalau ke Curug Bunder itu harus pakai guide biar lebih aman, jadi kami memutuskan untuk lebih safety-nya kita ke Curug Cibulau aja. Karena kan ini juga bawa anak-anak ya, bawa anak kecil yang masih kecil, dia pasti pengen main berendam-berendam di curugnya. Makanya kita memutuskan untuk trekking ke Curug Cibulau saja. Dan ini kita sudah semakin dekat dengan area Curug Cibulaunya. Turunannya ini tajam banget ya, kita harus jalannya pelan-pelan banget. Hati-hati karena kondisi gerimis, jalanan juga licin. Ini sudah dikasih pegangan sih sebelahnya, tapi tetap kita harus hati-hati. Cuaca di depan sana masih berkabut dan lihat itu view di depannya, Masya Allah. Bikin mata kita tuh seger gitu loh. Mata kita tuh kayak termanjakan dengan hamparan perkebunan atau pertanian gitu ya. Aku sih kurang paham, tapi ini yang pasti banyak rumah-rumahan yang untuk tanam-tanaman gitu. Kita sudah semakin dekat dengan curugnya dan ini kita akan memasuki gapura selamat datang di Curug Cibulau. Setelah ini jalanannya makin turun terus ke bawah. Turunannya makin terjal ya. Jadi posisi curugnya itu ada di paling bawah, diapit dengan 2 bukit. Dan ini suasana ketika kita sampai di area tempat pendaftaran untuk masuk ke dalam Curug Cibulaunya. Ternyata ada camping groundnya juga ya di sini, tapi aku kurang tahu deh di sebelah mananya. Dan itu dari kejauhan Curug Cibulaunya sudah terlihat, Masya Allah. Itu airnya dari jauh kelihatan ya, warna-warna toska, dan aliran sungainya nggak begitu dalam ya, dan juga nggak begitu deras. Kayaknya aman sih kalau buat berendam-berendam sebentar aja. Dan kalau memang mau berniat untuk berenang, kita diharuskan untuk menyewa pelampung sebesar Rp20.000. Oh iya, harga tiket masuknya itu sebesar Rp15.000 untuk wisatawan domestik.
Nih di situnya tuh Dek, tuh. Pas ini nih Dek, air turun tuh. Ayo. Awas licin. Mau kemana lagi licin? Sini nih lah sini. Maafkan ya, semoga suara saya tadi tidak menyakiti telinga teman-teman semua. Itu anak kecil saya semangat banget, nggak ada capek-capeknya. Padahal turunnya itu lumayan jauh loh, lumayan curam juga. Tapi dia tetap semangat, pingin berendam-berendam di area curugnya. Dan ini view dari dekat Curug Cibulaunya. Kedalaman kolam di tengah itu hingga mencapai 5 meter. Kalau misalkan teman-teman tidak pandai berenang, jangan coba-coba ya untuk berenang di tengah kolam itu atau melompat dari tebing yang ada di sebelahnya. Main-main di pinggir-pinggir sini aja, kolamnya dangkal dan airnya juga tetap menyegarkan, lebih aman. Dan jangan lupa harus pakai pelampung. Sebenarnya nggak jauh dari Curug Cibulau ini ada juga satu curug lagi, namanya Curug Orok. Kurang lebih 100 meter dari curug ini kita jalan aja terus ngikutin aliran sungai ini, nanti kita bakal ketemu sama Curug Orok. Dan ini yang lain sudah pada naik ke atas, tapi anak kecil belum puas bermain air, makanya dia masih melanjutkan permainan airnya. Walaupun sudah pakai pelampung dan juga airnya dangkal, tapi tetap ya harus diawasi orang dewasa ketika anak-anak bermain air. Karena menurut aku wisata yang kurang ramah anak itu sebenarnya ya wisata air kayak gini, entah di kolam renang, waterpark, laut, sungai, atau apapun itu yang berhubungan dengan genangan air. Aku rasa itu kurang ramah anak ya, tapi sayangnya anak-anak itu yang paling suka main di air. Makanya ketika wisata air kayak gini wajib didampingi oleh orang dewasa agar lebih safety. Dan ini kita saatnya kembali ke area camp dan pulang menuju Jakarta. Kalau tadi kita berangkat harus menuruni turunan yang tajam, sekarang ketika kita kembali atau kita pulang, kita harus melewati tanjakan yang terjal kayak gini. Semangat, semangat. Alhamdulillah cuacanya saat ini cerah ya, sudah nggak ada kabut, jadi lebih aman untuk kita trekking. Tapi tetap harus hati-hati karena habis turun hujan dan jalanannya juga masih licin. Jalan pulang menuju ke atas ada dua bagian atau dua tipe jalan. Jalan yang sebelah kiri jalannya kayak gini nih, jalan setapak yang gak ada tangganya. Sedangkan kalau teman-teman memilih jalur yang sebelah kanan, jalurnya itu berupa undukan tangga yang bertingkat-tingkat. Dan aku memilih jalan setapak ini karena kayaknya lebih mudah untuk dilewati ya daripada naik puluhan anak tangga. Pokoknya teman-teman jika satu saat pingin staycation ke wilayah Megamendung, camp dekat Tarina dan Curug Cibulau ini bisa jadi bahan pertimbangan. Ada campingnya, ada kabinnya, atau juga ada villanya.
Pokoknya nggak terlalu jauh dari Jakarta, yang penting siapkan kendaraan dalam kondisi sehat dan juga supirnya itu supir yang berpengalaman. Sekarang kita dalam perjalanan pulang menuju kembali ke Jakarta. Sebenarnya setelah trekking dari Curug Cibulau tadi, kita itu sempat bikin cemilan dulu, snack siang, yaitu bakar-bakar roti atau bikin sandwich. Karena kan tadi sarapan udah ya, sarapan nasi goreng dari camp Dekatarinanya. Perjalanan pulang itu kita lebih banyak turun ya, nggak kayak pas perginya itu kebanyakan naiknya. Dan di perjalanan pulang ini aku bakalan banyak take video buat ngasih gambaran teman-teman gimana kondisi jalannya menuju camp Dekatarina ini. Nah, ini jalanannya kayak gini ya, cuma untuk satu mobil. Jadi kalau misalkan ada papasan mobil ya harus ngalah salah satunya. Tapi tenang aja kok, nggak sehoror atau se-ekstrim yang teman-teman bayangkan. Kondisi jalannya kayak gini, tapi semuanya itu kebayar sama pemandangan yang bagus di sepanjang perjalanan. Nah, ini di sebelah kanan itu jurang, sebelah kiri tebing. Kondisi jalanannya juga sudah beraspal kayak gini ya. Ada di beberapa titik yang masih bebatuan, tapi itu pendek banget. Ini kalau nggak salah jalannya baru diperbaiki atau direnovasi, kok renovasi sih? Diperbaiki bulan Oktober tahun 2023 kemarin. Dan Camp Dekatarina juga baru dibuka setelah jalan ini diperbaiki. Maksudnya dulu-dulu udah dibuka, tapi kan kemudian tutup karena akses jalannya diperbaiki. Kemudian buka lagi di bulan Oktober atau November tahun 2023. Itu sih yang aku baca dari postingan di IG. Lebih tepatnya dari komentar atau captionnya ya aku lupa deh. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang berminat untuk staycation di sini, bakalan aku cantumin IG The Camp Katarina di kolom deskripsi. Aku tuh kadang malah mikirnya gini ya, kan kondisi jalannya itu kayak gini, gimana caranya mobil-mobil bawa-bawa bahan bangunan ke atas itu ya, membuat villa atau cabin yang bagus kan butuh alat-alat berat dan juga butuh bahan bangunan yang banyak. Nah, ini gimana caranya mereka ngangkut ya? Ya pasti pakai truk, cuma kan kayaknya jalannya itu ya teman-teman lihat sendiri di video ini kayak gimana. Pakai motor juga bisa sih, ini kayaknya mereka mau ke Curug Cibulau, tapi mereka putar balik. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dari mulai video aku camping di Camp Dekatarina sampai dengan video trekking ke Curug Cibulau ini. Aku mohon maaf jika masih banyak kurang-kurang di video aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi teman-teman ketika ingin liburan ke daerah Megamendung. Aku juga mohon dukungan teman-teman agar channel aku terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komentar-komentar yang bisa membangun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.